Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinta Lintari Saputri dengan NIM 2021143488 kelas 1M dengan mata kuliah Pengantar Pendidikan dan dosen pengasuh Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama MPDI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan subtema pengertian lingkungan dan lembaga pendidikan, 2 bentuk-bentuk lingkungan pendidikan, 3 bentuk-bentuk lembaga pendidikan. Di sini yang pertama, 1 pengertian lingkungan. Pengertian lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, surya, mineral, serta flora dan yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dan kelembaban yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut, dan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Sedangkan lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Dan lembaga pendidikan adalah lembaga yang menawarkan pendidikan formal dan jenjang prasekolah sampai perguruan tinggi bersifat umum atau khusus. Dan lembaga pendidikan juga merupakan institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga dan lembaga pendidikan. Seseorang anak akan dikenalkan tentang kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. 2. Bentuk lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah tempat seseorang memperoleh pendidikan secara langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan yang bersifat sosial dan material. Lingkungan pendidikan secara garis besar oleh Ki Hajar Dewantara dibagi menjadi 3 yang disebut dengan tri pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. 1. Lingkungan keluarga. Manusia ketika dilahirkan di dunia dalam keadaan lemah, tanpa pertolongan orang lain, terutama orang tuanya. Dia tidak bisa berbuat banyak di balik keadaan yang lemah itu memiliki potensi yang baik, yang bersifat jasmani maupun rohani. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak. Di lingkungan keluarga, pertama-tama anak mendapatkan pengaruh sadar. 2. Yaitu lingkungan sekolah. Sebagai akibat dan perkembangan ilmu dan teknologi dan terbatasnya orang tua dalam kedua hal tersebut, orang tua sangat penting dalam menyiapkan anak-anak untuk kehidupan bermasyarakat. Sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak. Karena itu, di sampingnya keluarga sebagai pusat untuk pendidik, sekolah pun mempunyai fungsi sebagai fungsi pendidikan untuk membentuk kepribadian anak. Pendidikan masyarakat. Pendidikan dalam masyarakat tampaknya sudah lebih maju dibandingkan dengan pendidikan dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, karena masyarakat ada salah satu lingkungan pendidikan yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi seseorang. 3. Bentuk-bentuk lembaga pendidikan. Jenis lembaga pendidikan ada 3, yaitu lembaga 1. Pendidikan formal sekolah. Pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang, dan mengikuti syarat-syarat yang jelas. 2. Lembaga pendidikan non-formal. Misal kursus keterampilan, kursus bahasa, dan kursus komputer. Dan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa lembaga pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara teraktur di berjenjang. 3. Pendidikan informal. Pendidikan yang terjadi di keluarga. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Yang dapat saya sampaikan, saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.